Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berkoordinat akan mempresentasikan tentang memprediksi naik kelas atau tidaknya siswa di matematika NUS ekspor. Sebelum itu, saya Muhammad Azhar Fatani, NIM 18241010227. Saya Milian Gede, NIM 182410102048. Saya Amartia Dina Fitria, NIM 182410102085. Sesuai pada judul, yang menjadi permasalahan latar belakangnya itu berasal dari sekolah, di mana sekolah itu memiliki data. Data yang terpenting itu adalah data siswa yang berisi tentang pelajaran. Apa yang siswa lakukan itu memiliki kemampuan masing-masing. Nah, di dalam kemampuan itu memiliki nilai dalam pendidikan. Tidak hanya itu, tapi juga etika. Etika itu memiliki nilai juga. Hal itu disebabkan cara untuk menentukan naik atau tidaknya siswa untuk ke tingkat selanjutnya. Next. Seperti pada judul, menjadi masalah yaitu bagaimana cara memprediksi naik kelas atau tidaknya siswa dengan metode Vosikanes. Kenapa dengan pengurusan masalah ini timbul tujuan untuk mengetahui prediksi siswa dalam hal naik atau tidaknya siswa menggunakan metode Vosikanes. Nah, untuk penelitian apa sih yang menjadi acuan? Yang pertama itu data pelajaran. Siswa sebanyak 30 data. Yang kedua, objek yang dari penelitian adalah siswa SD. Yang ketiga adalah proses dipakai hanya menggunakan Vosikanes. Next. Untuk penelitian ini manfaatnya yaitu bagi peneliti itu untuk penerapan data ini menggunakan algoritma Vosikanes dan mengetahui sedetail apa data perhitungan algoritma Vosikanes. Terus bagi sekolah sebagai acuan untuk mengetahui siswa naik atau tidaknya untuk ke tahap selanjutnya. Next. Selanjutnya, algoritma Fuzzy Channel Network. Untuk pengertiannya, logika Fuzzy adalah himpunan Fuzzy yang didasarkan pada perluasan jangkauan fungsi karakteristik dari suatu data sedemikian sehingga data tersebut dapat mencakup bilangan real interval 0 sampai 1 untuk sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, KNN atau K-Means Network adalah suatu algoritma untuk melakukan klasifikasi terhadap suatu objek berdasarkan data yang diambil dari jarak yang terdekat dari objek tersebut. Nah, selanjutnya adalah Fuzzy KNN. Fuzzy KNN merupakan suatu metode klasifikasi, jadi gabungan dari logika Fuzzy dan KNN itu sendiri. Nah, algoritma KNN ini memberikan nilai keanggotaan kelas pada data uji dan data latihnya. Nah, Fuzzy KNN ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk memprediksi suatu nilai dari data uji menggunakan nilai derajat keanggotaan data uji pada setiap kelasnya. Proses penghitungan metode KNN itu seperti berikut. Yang pertama adalah proses input data uji dan data latih yang akan diproses menggunakan algoritma KNN. Jadi memasukkan data ujinya berapa dan data latihnya berapa. Nah, selanjutnya melakukan penghitungan normalisasi di setiap atributnya. Menggunakan math normalization. Rumusnya sebagai berikut: data normalisasi sama dengan nilai atribut yang dinormalisasi dikurangi nilai yaitu nilai minimum dari jumlah atributnya dibagi range nilai dari pengurangan nilai max dan nilai min. Selanjutnya proses KNN yaitu menghitung nilai pendekatan
dari data uji dan data rapidnya. Kemudian mengambil mayoritas kelas AKC yang telah ditentukan. Untuk rumusnya seperti berikut dengan keterangan X1 yaitu data rapidnya, X2 data ujinya, D ada jarak inklusinya, P sama dengan dimensi data, I sama dengan variabel data. Selanjutnya yaitu proses FKNN, yaitu mencari bobot fuzzy dengan rumus hasil inklusian dipangkatkan min 2. Baik, saya akan menjelaskan yaitu perhitungan dari proses fuzzy KNN. Jadi kami mempunyai 10 data training. Untuk atributnya ada beberapa mata pelajaran dan sikap. Untuk kelasnya atau kategori ada 2, yaitu naik kelas dan tidak naik kelas. Setelah itu kami menyediakan data testing yang kelasnya belum diketahui. Seperti itu. Nah, langkah pertama yaitu mencari min range dari data training, min range max-nya itu. Setelah itu menormalisasikan. Jadi rumus dari normalisasi yaitu X atau data training dikurangi min dibagi range. Nanti hasilnya seperti ini, ada 0,3 sampai seterusnya. Setelah itu data testingnya juga dinormalisasi. Langkah kedua yaitu mencari Euclidean distance. Euclidean distance-nya itu dengan rumus akar sigma dari data normalisasi training dikurangi data normalisasi testing dipangkatkan 2. Jadi nanti hasilnya dijumlah dulu, habis itu diakar, nanti hasilnya menjadi 1,21 sampai seterusnya. Langkah ketiga yaitu mengurutkan Euclidean distance-nya dari terkecil sampai terbesar. Setelah udah ketemu range-nya, kita melakukan proses fuzzy yaitu rumusnya hasil dari Euclidean distance itu dipangkatkan dengan min 2. Setelah itu maka hasilnya akan seperti ini, 0,68 sampai seterusnya. Setelah itu kita memakai K sama dengan 3, berarti mencari 3 paling kecil untuk urutan Euclidean distance-nya. Jadi di sini kami menemukan yang pertama Euclidean-nya 1,03 dengan bobot fuzzy 0,94 dengan kategori naik kelas dan seterusnya 2 dan sama urutan ketiga. Setelah itu kita dibandingkan dengan perbandingan naik kelas atau tidak naik kelasnya, dan berhubung nilai testingnya ini tuh menghasilkan naik kelas semua, maka naik kelas itu dijumlah bobotnya. Jadi untuk naik kelas sendiri ada bobot 2,6 dan tidak naik kelas 0. Jadi bisa dipastikan data testing yang kami dapat itu akan memiliki kategori naik kelas. Seperti itu. Jadi kesimpulannya yaitu data testing yang kami masukkan akan menghasilkan kategori naik kelas. Seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.